Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. And how are you today? Dan Pak berharap kalian semua baik-baik saja. Dan pada pertemuan kali ini di kelas 8 yaitu tentang how to make something dalam teks prosedur teks. Nah, kalau kalian perhatikan pada gambar ini yaitu tentang fried rice, omelet, dan fried noodle. Yaitu bagaimana cara membuat fried rice, nasi goreng, omelet, telur dadar, dan fried noodle atau mie goreng. Nah, kompetensi yang kalian capai untuk pembelajaran hari ini tentang prosedur teks adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunanya. Kemudian kompetensi keempat yaitu keterampilan, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Nah, pelajaran hari ini yaitu tentang prosedur teks yang menggambarkan cara-cara atau langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, indikatornya yaitu kalian bisa mengidentifikasi kata yang menunjukkan imperatif yaitu kata perintah, kemudian mengidentifikasi pengertian prosedur teks, dan juga mengidentifikasi langkah-langkah retorika dari teks, mengidentifikasi tujuan komunikatif teks yang dibaca, serta menggunakan kalimat imperatif dalam membuat sebuah resep, dan yang terakhir adalah mengerjakan soal-soal. Ini adalah indikator kompetensi yang kalian capai dalam pembelajaran tentang cara membuat sesuatu, yaitu dalam teks prosedur. Nah, ini contoh gambar yang menunjukkan langkah-langkah membuat sesuatu, yaitu cara membuat a cup of tea, cara membuat a cup of tea, cara membuat secangkir teh. Yang pertama adalah perintahnya adalah arrange the pictures above into right order, yaitu susunlah gambar-gambar di bawah ini sesuai dengan perintah yang diberikan. Yang kedua adalah dari gambar di atas, do you think what do the writer do? Dari gambar di atas, apa yang kamu lihat pikirkan, apa yang dilakukan oleh penulis. Yaitu langkah-langkah untuk menyusun gambar dari langkah pertama sampai langkah terakhir tentang membuat secangkir teh. Yaitu yang pertama adalah memasukkan ini tehnya ke dalam cangkir. Yang kedua adalah memberikan air. Yang ketiga adalah
Yang ketiga adalah membiarkan sebentar. Yang keempat adalah menambahkan gula. Yang kedua adalah the writer wants to make a cup of tea. The writer wants, penulis ingin membuat secangkir teh. Nah, ini adalah beberapa kata kerja yang menunjukkan kata kerja imperatif yang menggambarkan tentang membuat sesuatu. Nah, ini adalah penjelasan tentang bagaimana atau struktur teks yang ada pada prosedur teks. Jadi ini adalah tujuan. Tujuannya adalah to help us do a task or make something. Yaitu membantu kita untuk mengetahui langkah-langkah atau membuat sesuatu. Kemudian generic structure-nya atau susunan strukturnya, teksnya ya adalah goal, yaitu tujuan atau judul. Yaitu tujuan untuk melakukan secara instruksi. Ini tujuan. Kemudian adalah material, bahan-bahan yang digunakan, peralatan yang digunakan dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Kemudian langkah-langkah, yaitu sejumlah langkah-langkah yang dicapai dalam melakukan sesuatu, yaitu terdiri dari kata perintah atau kata kerja action. Nah, ini contoh dari teks prosedur, yaitu goal atau tujuan how to make fried rice. How to make fried rice, yaitu bagaimana cara membuat nasi goreng. Nah, ini adalah goal atau tujuan. Kemudian adalah ingredients, yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada a plate of rice, ada pinch salt, ada 1 red chili pepper chopped, 1 clove garlic chopped, 1 clove chopped onion, 1 sachet soy sauce and cooking oil. Ini contoh mungkin apa itu? Rice, nasi, kemudian garam dan beberapa cabai dan bawang putih. Kemudian ini ada peralatannya, yaitu frying pan, yaitu wajan, spatula, gas stove, kompor gas, plate, piring dan spoon, piring dan sendok. Kemudian langkah-langkahnya adalah yang pertama, prepare the red chili pepper, chop garlic and chop onion. Yaitu yang pertama adalah persiapkan cabai, kemudian bawang putih dan bawang merah. Kemudian yang kedua adalah grind them with the grinder, yaitu diulek bahan-bahan itu dengan grinder. Yang ketiga adalah mempersiapkan minyak goreng di panci. Yang keempat adalah memanaskan bumbu-bumbu. Kemudian yang kelima adalah mempersiapkan nasi. Dan keenam adalah put the rice into the frying pan, meletakkan nasi di dalam wajan. Setelah itu, yang ketujuh adalah
mengaduk bumbu sampai menyatu dengan nasi dengan alat spatula. Kemudian yang ke-8 adalah tambahkan garam dan saus. Yang ke-9 adalah setelah fried rice sudah matang, maka siap disajikan. Nah, ini gambarnya ini. Kemudian, nah, ini adalah kembali ini how to make fried rice, yaitu ini adalah judul goal. Kemudian ini bahan-bahannya, ingredients, termasuk bahan-bahan yaitu utensils atau peralatan. Ini cara membuat nasi goreng, dan ini adalah steps atau methods, langkah-langkah. Ada 9 langkah-langkah dalam membuat fried rice. Nah, ini contoh soal. Nah, contoh soal yaitu yang pertama adalah perintahnya choose the best answer according to the text. Pilihlah jawaban yang tepat according to the text, sesuai dengan teks. Yang pertama, below the material that we can use to make fried rice, except. Di bawah ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat fried rice, kecuali, nah, contohnya ini, kalau misalkan stove, ini kecuali stove, nah salah. Kemudian kalau kita memilih mixer, apa betul peralatan yang digunakan untuk membuat nasi goreng itu mixer? Nah, ini wajar. Betul, karena kecuali. Kemudian yang kedua yaitu what is the goal of the text? Apa tujuan dari teks di atas? Apa judul dari teks di atas? Nah, judul dari teks di atas ini adalah how to make. Coba kita pilih how to make a cup of tea. Oh, salah. Kemudian how to make fried rice. Nah, betul. Nah, ini adalah contoh dari body text dengan judul yaitu how to make mango juice. What you need, apa yang kamu butuhkan, yaitu blender, a mango, ice cubes, 1 cup of water, 2 tablespoons of sugar, and a sieve. Langkah-langkahnya adalah wash the mango and then peel it. 2. Cut it into small pieces. Yang ketiga adalah put them in a blender with ice cubes. 2. Teaspoon sugar and 1 cup of water. Number 4, blend it. Number 5, when it is smooth enough, strain the juice using a sieve before pour it into a glass. Setelah itu, number 6, now your mango juice is ready to drink. Nah, quiz. Ini contohnya ini. Answer the questions according the text about making mango juice. Yang pertama, what is the goal of the text about? Nah, ini. Apa judul dari teks ini? Kemudian
Before cutting the mango into small pieces, we should, sebelum memotong mangga dalam into small pieces, dalam bentuk yang kecil-kecil, kita seharusnya harus melihat langkah-langkah dalam membuat mango juice. Before cutting the mango into small pieces, sebelum memotong mangga jadi beberapa bagian, kita seharusnya wash the mango and then peel. Kemudian nomor 3 adalah how many mangoes are needed to make mango juice? Berapa jumlah mango yang dibutuhkan untuk membuat mango juice? Yaitu berapa mango? A mango. 1 buah mango. Nah, setelah itu, nah ini selesai. Nah, selesai kajian hari ini. Nanti kita bahas bersama-sama di dalam kelas. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.